Enjoy! Aku Putra Pratama. Singkat cerita, aku bukanlah terlahir di negeri ini dengan tanpa agama. Aku sama seperti orang lainnya, dahulu juga memeluk agama yang mengajarkan kedamaian. Namun beberapa tahun ini aku memutuskan untuk keluar dari agamaku dan tidak ingin berurusan dengan agama manapun lagi. Akan tetapi aku tetap mengakui kebesaran dan maha kuasa Tuhanku. Atau orang-orang biasa menyebut keyakinanku ini sebagai agnostik. Aku mempunyai pandangan tersendiri bahwa agama di negeri ini seperti sebuah candu yang berlebihan. Aku sangat menghargai bagi mereka-mereka yang benar-benar menjalankan ajaran agamanya dengan taat dan dibarengi dengan akhlak yang baik. Namun aku sangat menyesalkan bagi mereka-mereka yang bersifat sangat radikal dan keras dengan mengatasnamakan agamanya sendiri. Aku sangat menyesalkan sebagian dari mereka yang menjual agamanya sendiri demi kepentingan politik dan antar golongan. Memang, agama yang berpolitik itu sah-sah saja karena sifatnya memadukan pembangunan negeri dengan berlandaskan hukum dan ajaran Tuhan. Namun aku sangat menyesalkan bagi beberapa orang yang menjual ayat-ayat di agamanya dengan tujuan dan kepentingan politik yang di luar dari konteks dakwah. Sehingga virus-virus tersebut membuatku menilai bahwa semua agama itu adalah candu yang berlebihan apabila penganutnya tidak mempunyai hati nurani dan akal yang sehat. Karena menurutku, sebuah ilmu dengan tanpa agama itu adalah seperti orang buta. Namun sebuah agama tanpa ilmu itu adalah seperti orang mati. Hingga pada akhirnya bermunculan beberapa kaum intoleran yang selalu memaksakan kehendak kepada kaum lain bahwa agamanya lah yang paling benar. Kerusuhan terjadi di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah rumah ibadah dirusak, padahal hanya dipicu informasi yang beredar di sosial media. Pemirsa, kerusuhan mewarnai pelaksanaan sholat Id di Kabupaten Tolikara, Papua. Sedikitnya 10 orang luka-luka akibat kejadian ini. Insiden itu terjadi saat warga sedang melaksanakan ibadah sholat Id di halaman kantor Koramil, Karubaga, Kabupaten Tolikara. Di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sejumlah rumah ibadah umat tertentu dirusak. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan yang diparkir di halaman rumah ibadah juga ikut dirusak. Entah kenapa masyarakat terlalu cepat marah, bahkan hanya lantaran dipicu informasi sepihak yang beredar di sosial media. Menyesalkan, harusnya tidak boleh ada kelompok masyarakat yang mengganggu ibadah orang lain ya. Di negeri ini ibadah adalah hak yang dilindungi Pancasila dan undang-undang. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran. Tim khusus itu akan menangani penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus intoleran. Presiden berharap para tokoh HAM ikut aktif mengembalikan pemahaman terhadap Pancasila, NKRI, dan kebinekaan Indonesia. Intoleransi ini juga menyebabkan secara umum kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan. Saya lihat dari tadi kamu ngelus-ngelus perut mulu. Laper ya? Kok tahu? Ya udah nih makan. Makasih ya. Kok kamu baik banget sama saya? Kita kan beda agama. Emang kenapa kalau beda agama? Tapi kan Indonesia itu beragam, bro. Gak cuma satu agama, masih banyak agama lainnya. Dan sudah seharusnya kita sebagai umat manusia untuk saling tolong-menolong, iya nggak?